Allah murka kepada orang yang memusuhi wali Allah. Allah marah kepada orang yang memerangi ulama, membenci ulama, insya Allah wali Allah. Menzalimi ulama, menzalimi wali Allah, itu memerangi Allah dan pasti diperangi oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, perbaikilah urusan agama kami yang merupakan pelindung kami dalam hidup ini. Perbaikilah urusan dunia kami yang merupakan tempat tinggal sementara kami. Perbaikilah urusan akhirat kami yang merupakan tempat kembali kami. Jadikanlah kehidupan kami sebagai tambahan kebaikan selalu, dan jadikanlah kematian kami sebagai istirahat atau pelepasan terhadap semua keburukan. Allahumma amin. Pemirsa PKM TV yang saya cintai, yang saya doakan, semoga kita senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tadabbur singkat hadis taqwa. Tadabbur singkat hadis taqwa kali ini adalah sebuah hadis qudsi, firman Allah Tabaraka wa Ta'ala yang maknanya dari Allah, redaksinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Tabaraka wa Ta'ala yang tidak termasuk Al-Quran, tidak dibawa oleh malaikat Jibril. Hadis qudsi ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dalam kitab Sahih, As-Sahih beliau. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridai beliau, beliau meriwayatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, Man ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa yang memusuhi waliku, wali Allah, faqad adzantuhu bil harb, maka sungguh aku mengumumkan perang terhadapnya. Wa ma taqarraba ilayya abdi, dan tidaklah hambaku mendekat kepadaku, kepada Allah, bisyai'in, dengan sesuatu, satu amal, ahabba ilayya, yang lebih aku cintai, amal yang paling dicintai oleh Allah, mimma aftaradtuhu alaihi, melebihi amal-amal yang aku wajibkan kepadanya. Maksudnya, amal yang paling dicintai oleh Allah ialah amal-amal yang hukumnya wajib. Salat wajib, saum wajib, zakat wajib, haji wajib, tilawah Al-Quran wajib, yang wajib zikir wajib, menutup aurat wajib, dakwah wajib. Itu semua adalah amal-amal yang paling dicintai oleh Allah. Wala yazalu abdi, dan senantiasa hambaku, yataqarrabu ilayya, mendekat kepadaku, bin nawafili,
dengan amal-amal sunnah. Salat sunnah, saum sunnah, sedekah sunnah, zikir sunnah, amal-amal sunnah. Mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hidup keseharian. Hatta uhibbah, sampai aku Allah mencintainya. Maksudnya, kalau kita selalu mendekat kepada Allah dengan ibadah-ibadah sunnah, niscaya Allah mencintai kita. Fa'idha ahbabtuhu, jika aku Allah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku Allah menjadi pendengarannya yang ia mendengar dengannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, aku Allah menjadi penglihatannya yang ia melihat dengannya. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku Allah menjadi tangannya yang ia bekerja dengannya. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku Allah menjadi kakinya yang ia berjalan dengannya. Maksudnya, pendengarannya dituntun oleh Allah. Orang yang dicintai oleh Allah, pendengarannya dituntun oleh Allah. Untuk selalu mendengar yang baik-baik. Untuk selalu mendengar amal-amal. Penglihatannya dituntun oleh Allah. Untuk selalu melihat yang baik-baik. Melihat sesuatu yang bernilai amal. Tangannya dituntun oleh Allah untuk selalu bekerja yang baik, yang bernilai amal. Kakinya dituntun oleh Allah untuk selalu berjalan ke tempat-tempat yang baik, yang bernilai amal, bernilai pahala. Wala in sa'alani, lanjut hadis qudsi ini. Wala in sa'alani, jika hambaku yang aku cintai itu memohon kepadaku, meminta sesuatu kepadaku, la u'tiyanna, pasti aku Allah memberikan apa yang dia minta. Wala in ista'adzani la u'izanna, jika hambaku memohon perlindungan kepadaku, pasti aku Allah melindunginya. Hadis riwayat Al-Imamul Bukhari. Panduan pemahaman dari hadis qudsi yang mulia ini, kita memahami bahwa kita dimotivasi untuk berusaha agar menjadi wali Allah. Dimotivasi agar berusaha menjadi wali Allah, yaitu orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam surah Yunus ayat 62 sampai 64. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada rasa takut atas mereka dan mereka tidak bersedih. Siapa wali Allah itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Hadis qudsi ini memberikan isyarat agar kita menjadi wali Allah, berusaha menjadi wali Allah, karena wali Allah itu dibela oleh Allah. Wali Allah itu dibela oleh Allah. Allah murka kepada orang yang memusuhi wali Allah. Allah marah kepada orang yang memerangi ulama, membenci ulama. Insya Allah wali Allah. Menzalimi ulama, menzalimi wali Allah, itu memerangi Allah dan pasti diperangi oleh Allah. Sehingga pelajaran yang kedua dari hadis qudsi ini ialah mewaspadai semua bentuk kebencian, semua bentuk rasa tidak senang, apalagi kezaliman
kepada orang-orang soleh, orang beriman dan bertakwa. Mereka adalah wali Allah tabaraka wa ta'ala. Di sini ada panduan agar kita memuliakan wali Allah. Agar kita memuliakan orang-orang yang beriman dan bertakwa. Agar kita memuliakan orang-orang soleh. Orang-orang yang dekat dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Muliakan mereka tanpa mengkultuskan. Muliakan mereka tanpa menilai mereka orang-orang yang suci dari dosa. Muliakan mereka sebagai manusia biasa yang insya Allah lebih dekat kepada Allah, lebih dicintai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Selanjutnya, hadis qudsi ini menjelaskan bahwa amal yang paling dicintai oleh Allah ialah amal-amal wajib. Hadis qudsi ini menuntun kita untuk selalu memperhatikan amal wajib lebih banyak, lebih utama daripada amal-amal sunnah. Sebagai contoh, pada bulan mulia Ramadan, jangan sampai kita lebih memperhatikan salat tarawih daripada salat subuh. Jangan sampai kita lebih memperhatikan salat sunnah daripada salat subuh yang wajib itu. Salat tarawih hukumnya sunnah. Hadis qudsi ini menuntun kita untuk mengutamakan amal wajib daripada amal sunnah. Kemudian selanjutnya Allah tabaraka wa ta'ala memotivasi kita untuk memperbanyak amal-amal sunnah. Memperbanyak amal-amal sunnah. Mengamalkan satu sunnah disambung dengan sunnah yang lain. Menyambung amal-amal sunnah dengan amal-amal sunnah yang lain. Karena itu adalah jalan untuk menjadi wali Allah. Itu adalah jalan untuk menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Mengutamakan amal wajib dan memperbanyak amal sunnah. Memperbanyak amal sunnah. Hadis qudsi ini menjelaskan bahwa kalau kita dicintai oleh Allah, maka seluruh anggota tubuh kita dituntun oleh Allah. Kita dicintai oleh Allah, kita dituntun oleh Allah. Mari kita bersyukur kepada Allah yang selalu menuntun kita kepada kebaikan. Kesyukuran kita atas nikmat hidayah dari Allah, itu insya Allah akan mendatangkan tambahan hidayah dari Allah. Sebaliknya, kalau kita merasa bahwa hidayah Allah belum sampai kepada kita, kita masih merasa berat untuk melakukan amal ibadah, yang berarti bahwa hidayah dari Allah itu berkurang, mari kita bersedih. Mari kita bersedih bahwa Allah belum cinta kepada kita. Mari kita berdoa, meminta cinta Allah tabaraka wa ta'ala. Salah satu doanya ialah, Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, saya memohon kepadamu agar saya mencintaimu. Kalau kita mencintai Allah, Allah mencintai kita. Wa hubba may yuhibbuk, mencintai semua orang yang mencintaimu. Mencintai wali-wali Allah, mencintai orang soleh, mencintai orang bertakwa. Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik, dan mencintai setiap amal yang mendekatkan saya kepada cintamu ya Allah. Berarti kita beramal agar kita mendekat kepada cinta Allah. Kalau Allah mencintai kita, Allah akan menuntun kita dalam hidup ini. Yang terakhir, Allah tabaraka wa ta'ala memberikan jaminan bahwa kalau kita dicintai oleh Allah, Allah mengabulkan doa kita dan Allah melindungi kita. Allah mengabulkan permintaan kita dan Allah mengabulkan permintaan perlindungan kita. Di sini ada panduan dari Allah tabaraka wa ta'ala agar kita meminta kebaikan kepada Allah dan juga memohon perlindungan dari keburukan. Minta surga dan minta perlindungan dari api neraka. Minta keselamatan
dan minta perlindungan dari kesengsaraan, dari kebinasaan. Panduan pengamalan. Hadis qudsi yang mulia ini kita amalkan dalam kehidupan keseharian kita melalui pengamalan setiap amal yang kita tahu bahwa itu adalah amal. Melalui pengamalan ibadah-ibadah wajib dan pengamalan ibadah-ibadah sunnah secara terus-menerus. Pengamalan amal ibadah ini mesti selalu berdasarkan ilmu. Ilmu yang benar dari Al-Quran dan hadis. Bukan ikut-ikutan, bukan taklid buta. Mesti berdasarkan ilmu agar pengamalan kita benar. Panduan penghayatan. Kita berusaha untuk menghayati amal-amal kita sebagai usaha untuk menjadi hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Kita hayati amal-amal kita sebagai usaha untuk mendapatkan cinta, kasih sayang Allah tabaraka wa ta'ala kepada kita. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menambahkan hidayahnya kepada kita agar kita selalu dituntun oleh Allah di jalannya untuk mencapai cintanya. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan telah menonton video ini. Dukung terus channel dakwah PKM TV dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Ikuti juga informasi kajian PKM TV di akun resmi PKM TV.